Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala najhi ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma 'allimna yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma barik lana fi bukurina ya rabbal alamin. Kita melanjutkan membaca dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah Syafi'i Al-Kinani rahimahullah ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab seorang murid, adab seorang santri di dalam belajar. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bilmi fi dunya wal akhirah. As-sadisu yang ke-6, an yalzama halaqata syaikhihi, an yalzama dannya seorang santri memulazamah atau senantiasa menetapi halaqata syaikhihi, halaqah dari gurunya, fitadrisi dalam pelajaran, wal iqra'i dan pembacaan, bal wa jami'a majalisihi bahkan semua majelis-majelis gurunya, idza amkana jika memungkinkan. Fa innahu maka sungguhnya la yazidu tidaklah menambahi pada dirinya illa khairan kecuali kebaikan, wa tahsilan dan mendapatkan ilmu, wa adaban dan mendapatkan adab, wa tafdilan dan mendapatkan keutamaan. Kama qala Ali, sebagaimana ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu fi hadithihi al-mutaqaddimi, pada ucapan beliau yang telah berlalu, wala yashba'u min tuli suhbatihi dan tidak kenyang dari lamanya menemani guru. Fa innama huwa kan nakhlati, sungguhnya guru itu seperti pohon kurma, atau seperti pohon kurma. Tantadhiru, kamu menunggu, mata yasqutu, kapan terjatuh, alaika atasmu, minha dari pohon tersebut, syai'un sesuatu dari kurma tersebut. Maka di sini musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu adab seorang santri ketika belajar, dan bukan adab ya, ini termasuk juga thariqah, cara untuk mendapatkan ilmu bagi seorang santri. Maka hendaknya dia memilih seorang guru kemudian dia mulazamah kepadanya. Bukan hanya menemani atau bukan hanya duduk di majelisnya, akan tetapi juga senantiasa dekat kepadanya. Sehingga di samping dia mendapatkan ilmu, dia juga mendapatkan adab, dia juga mendapatkan pelajaran-pelajaran bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya. Dan kita juga bisa berkhidmah kepada guru kita. Maka ini adalah bentuk dari mulazamah. Kemudian beliau mengatakan wajtahidu dan berijtihad, bersungguh-sungguh, ala muwadzabati, untuk membiasakan khidmatihi, berkhidmah kepada gurunya, wal musara'ati dan bersegera ilaiha, untuk berkhidmah kepadanya. Fa inna dzalika, sungguhnya hal tersebut, yuksibuhu, bisa memberikan kepada dirinya syarafan, kemuliaan, wa tabjilan dan keutamaan. Tabjil dan syaraf sama ya, kemuliaan. Ya, maka di sini seperti yang sudah kita sampaikan, seorang ketika berkhidmah, seorang ketika bermulazamah kepada seorang guru, ya misalkan contoh konkretnya seperti seorang santri pada di pondok, maka ini salah satu bentuk wujud mulazamah, dan ini salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, karena tidak cukup hanya kita datang di masjid misalkan, kemudian kita datang di kajian dari seorang guru, dan kita hanya bertemu mungkin cuma seminggu dua kali atau 3 kali saja, maka itu tidak cukup. Maka contoh konkretnya kalau mulazamah ini seperti orang yang berada di pondok atau yang semisalnya, di mana dia bersama gurunya di situ, maka mewujudkan seluruh upaya yang dia miliki untuk mencari ilmu dan berkhidmah kepada guru. Kemudian beliau mengatakan wala yaktasiru, dan tidak mencukupkan diri, fil halaqati, dalam halaqah, ala sama'i darsihi, untuk mendengarkan pelajarannya guru, faqat saja, idza amkanahu, ketika memungkinkannya. Fa inna dzalika, karena sungguhnya hal tersebut, alamatu qusuril himmati, tanda pendeknya atau tanda dangkalnya dari keinginan yang tinggi, wa adamil falahi, dan tanda ketidakberuntungan, wa bud'it tanabbuhi, dan tanda dari
lama atau telatnya orang itu akan menjadi sadar. Jadi beliau menyampaikan ketika ingin mendapatkan ilmu, maka jangan cuma duduk di majelis sudah selesai. Belajar cuma berada di kelas, belajar cuma berada pas ada kajiannya saja, tidak. Tapi beliau mengatakan bagaimana? Bal ya'tani, akan tetapi memperhatikan bisa irid durusil masyruhati, dengan yang lain dari pelajaran-pelajaran yang sudah dijelaskan. Dhabtan, dan memberikan harokatnya, wa ta'liqan, dan memberikan ta'liqnya. Artinya memberikan, ya menulis hasyiah, menulis penjelasan dari guru, wa naqlan, dan menulis penukilan disampaikan. Ini ihtamala, jika memungkinkan, dhihnuhu, akalnya, dzalika, hal tersebut. Jadi harus apa? Ketika kita ngaji kitab itu jangan sampai dibiarkan putih bersih, tidak. Harus dicoret-coret dengan berbagai macam fawaid, berbagai macam faedah ilmu. Ya, pepatah mengatakan kitabul la yabyad hatta yaswad. Kitab itu tidak akan menjadi putih sebelum dia menjadi hitam terlebih dahulu. Kemudian beliau mengatakan qala wa yusyariku ashabahu, dan bergabung bersama dengan teman-temannya, au yusyariku ashabaha, dan bergabung dengan ashabaha, kembali ke durus ya, durus al-masyruhah, orang-orang yang berada di dars atau berada di pelajaran-pelajaran yang lain tersebut, hatta, hingga, ka'anna, seolah-olah kulla darsin, setiap pelajaran, minha, dari durus-durus atau pelajaran-pelajaran, yati lahu, untuknya, dalam artian seolah-olah dia adalah orang yang belajar di majelis itu, bukan di majelis lain, karena saking mungkin seringnya dan rajinnya dia belajar. Wala amra innal amra kadzalika lil haris, ya. Dan sungguhnya perkara akan menjadi hal tersebut, akan seperti itu lil haris, bagi orang yang semangat, semangat menghadiri banyak pelajaran, dan setiap pelajaran tidak pernah absen, selalu mencatat dan seterusnya. Maka orang akan mengira dia memang hanya belajar di sini. Dan ini bisa terwujudkan bagi orang yang benar-benar bersemangat. Fa in ajaza, jika dia lemah, an dhabti jami'iha, untuk mencatat, ya, memperhatikan seluruh pelajaran-pelajaran ada, i'tana, maka dia memperhatikan bil ahami, dengan yang paling penting terlebih dahulu, fal ahami, kemudian yang paling penting berikutnya, minha, dari pelajaran tadi. Ya, kalau misalkan tidak memungkinkan untuk mengikuti semua pelajaran yang ada, maka dicari mana yang paling penting, kemudian seterusnya. Qala wa yanbaghi an yatadzakara, dan hendaknya untuk bermudzakarah, berdiskusi, muwadhibu majlisi syekhi, orang-orang yang berada dalam majelisnya guru, ma waqa'a fihi, apa yang terdapat di dalam majelis tersebut, minal fawaidi, dari faedah-faedah, wa dhawabiti, dan harokat-harokat atau mungkin faedah-faedah lain, wal qawaidi, dan kaidah-kaidah, wa ghairi dzalika, atau semisalnya. Wa an yu'idu, dan mengulangi kalam syekhi, ucapan gurunya, fima bainahum, di antara mereka sendiri, di antara santri-santri itu. Supaya ini tujuannya mudzakarah adalah, ya namanya mudzakarah, berselegata dzikr, yaitu mengingat. Tujuannya memang untuk apa? Mengingat yang sudah dipelajari. Fa inna fil mudzakarah, kemudian beliau mengatakan sungguhnya di dalam mudzakarah itu naf'an 'aziman, ada manfaat yang begitu besar. Dan itu yang cukup jarang terjadi, ya, cukup jarang terjadi, di mana terkadang yang terjadi para santri itu tidak mudzakarah, tapi mereka mungkin belajar sendiri. Padahal mudzakarah dengan teman, ketika berbincang, berdiskusi, itu sangat penting sekali faedahnya, ya, sangat penting sekali. Wa yanbaghi mudzakaratu, dan hendaknya mudzakarah itu fi dzalika, dalam hal tersebut, indal qiyami min majlisi, ketika sudah bangkit dari majelis gurunya, qabla tafarruqi adhanihim, sebelum berpisah, sebelum pergi atau sebelum berpencar, ya, pikiran-pikiran mereka, wa tashattuti khawatirihim, dan terpecah belah pikiran mereka, wa syududi ba'dhi ma sami'u, dan hilangnya sebagian apa yang sudah mereka dengar, an afhamihim, dari pemahaman-pemahaman mereka. Tsumma yatadzakarunahu, kemudian mereka bermudzakarah di dalamnya, fi ba'dil awqat, di waktu yang lain. Jadi hendaknya setiap selesai dari satu majelis, maka kalau gurunya sudah pergi, hendaknya santri diam dulu sebentar, kemudian bermudzakarah, mendiskusikan apa yang sudah disampaikan oleh gurunya.
ya ngobrol dengan yang lain dengan santai. Ya, tujuannya apa mudzakarah setelah pelajaran guru? Untuk menguatkan kembali pikiran pemahaman kita dari apa yang sudah disampaikan oleh guru. Ya, kemudian baru nanti di luar itu mungkin kita bisa bermudzakarah masalah yang lain. Taib, kalau khatib berkata khatib di sini maksudnya al-khatib al-Baghdadi. Wa afdhalul mudzakarati mudzakaratul lail. Dan yang paling utama dari mudzakarah adalah mudzakarah di waktu malam. Mudzakarah di waktu malam, dan banyak riwayat dari para salaf mereka bermudzakarah di waktu malam. Qala wa kana jama'atun, dan banyak dan dahulu sebagian besar minas salafi dari para ulama salaf yabtadi'una, mereka memulai fil mudzakarati dalam mudzakarah milal isya, sejak isya, habis isya. Farubbama, dan terkadang kali lam yaqumu, mereka tidak berdiri dari majelis mudzakarah hatta yasma'u, hingga mereka mendengar adzan subuh, adzan subuh. Bayangkan mudzakarah dari habis isya sampai subuh. Ya. Untuk berdiskusi, untuk berdialog, untuk ngobrol, membincangkan masalah ilmu. Ya. Kalau kita ketahui hukum asalnya begadang setelah salat isya ini dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Kecuali kalau hal yang manfaat. Termasuk hal yang manfaat adalah mudzakaratul ilm. Maka ini diperbolehkan. Kemudian beliau mengatakan qala fa in lam yajid, jika tidak mendapati at-talibu, seorang santri, man yudzakiruhu, orang yang bisa diajak untuk bermudzakarah. Misalkan dia santri ingin mudzakarah tapi enggak ada temannya untuk mudzakarah, atau enggak ada yang mau misalkan untuk mudzakarah, dzakara nafsahu bi nafsihi, maka dia mudzakarah dengan dirinya sendiri saja. Ya, bermudzakarah dengan dirinya sendiri. Wa karrara, dan mengulang makna ma sami'ahu, apa yang sudah dia dengarkan. Walafdhahu, atau yang diucapkan ala qalbihi, atas hatinya. Jadi ya belajar sendiri kalau misalnya nggak ada yang diajak mudzakarah. Ya, bukan berarti kalau nggak ada yang diajak mudzakarah kemudian dia tidak belajar, tidak. Liya'laqa dzalika ala khatirihi, supaya menjadi tergantung ya, hal tersebut, pelajaran sudah didapatkan, ala khatirihi, atas pikirannya, supaya tidak hilang. Fa inna takraral makna, sesungguhnya mengulangi makna-makna atau faedah-faedah yang didapat al qalbi, di hatinya, katakraril lafzi, seperti mengulang lafaz, ala lisani, dengan lisannya, sawaan bisawain, sama. Wa qalla an yufliha, maka sedikit sekali bisa beruntung, bisa berhasil, maniktasara, orang yang hanya mencukupkan alal fikri, dia berpikir, wa ta'akuli, dan berusaha memahami, bihadrati syekhi, ketika ada gurunya, khasatan, secara khusus. Tsumma yatru, kemudian dia pergi, wa yaqumu, dan dia berdiri, wala yu'awiduhu, dan tidak mengulanginya. Maksudnya apa? Maksudnya sangat kecil sekali ilmu yang akan didapat, atau sangat jarang sekali orang itu ketika duduk dalam satu majelis ilmu, dia bisa memahami secara menyeluruh dan juga mengetahui apa yang disampaikan gurunya. Maka orang yang hanya bersandar pada kajian gurunya, tidak mau mudzakarah, tidak mau murajaah lagi, tidak mau mengulangi pelajaran disampaikan gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang banyak. Dia akan mendapatkan ilmu, cuma hanya ya sedikit saja. Dan beliau mengatakan kalau misalkan tidak ada yang diajak mudzakarah, maka diajak mudzakarah di dalam hatinya. Maka hatinya berdialog, hatinya membaca, ya, mengulangi apa yang sudah dipelajari. Tapi kemudian beliau mengatakan qala, ada yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Idza hadara majlis syekh, ketika sudah hadir di dalam majelis gurunya, sallama 'alal hadirin, maka dia mengucap salam kepada orang yang hadir, bisautin, dengan suara yusmi'u, yang bisa terdengar, jami'ahum, kepada seluruhnya, wa khassa syekh, dan memberikan secara khusus kepada gurunya, bi ziyadati tahiyyatin wa ikramin,
dengan menambahkan bentuk penghormatan dan pemuliaan. Wa kadzalika yusallimu idzan sharaf. Demikian juga dia mengucap salam ketika dia hendak pergi. Maka di adab yang ketujuh ini beliau membahas bagaimana ketika kita hadir dalam majelis ilmu. Ya, jika majelis ilmu itu majelis yang cukup khusus, maka boleh kita mengucap salam, ya. Atau mungkin majelis umum bahkan kita mengucap salam ketika masuk dalam majelis tersebut. Kemudian ketika memungkinkan maka kita memberikan salam kepada guru secara khusus dan memberikan penghormatan, ya mungkin salim dulu atau yang semisalnya. Demikian pula ketika hendak pergi, maka juga mengucap salam. Wa'adda ba'duhum, dan menganggap sebagian dari para ulama hilaqal ilmi, bahwasanya halaqah ilmu itu fi hali akhdihim fihi, dalam kondisi mereka mengambil dari halaqah ilmu tersebut minal mawadhi', termasuk dari tempat-tempat allati yang la yusallamu fiha, yang tidak diucapkan salam padanya. Wa hadza khilafu ma 'alaihi al-'urf, dan ini menyelisih apa yang ada dalam urf, adat, kebiasaan, dalam artian wal amal, dan juga amal perbuatan. Lakin akan tetapi yatajih dzalika, hal tersebut ya, diarahkan fi syakhsin wahidin, pada seorang yang satu saja, mustaqilin, yang sedang sibuk bihifdzi darsihi, dan menghafal pelajaran, takrarihi, dan mengulanginya. Ya, sebagian dari orang menganggap bahwasanya kalau halaqah itu halaqah ilmu, majelis itu majelis ilmu, maka jangan mengucap salam. Maka beliau di sini penulis membantah, tidak seperti itu. Majelis ilmu bahkan juga harus diucapkan salam padanya ketika baru datang. Nah, dan mungkin bisa diarahkan kalau misalkan yang disebut tidak mengucap salam, kalau misalkan majelis itu majelis khusus yang memang misalkan digunakan untuk murojaah hafalan Al-Quran, ya sedang murojaah, sedang apa, kemudian kita mengucap salam, maka sebaiknya kita diam saja. Karena apa? Karena orang tersebut sedang sibuk. Kemudian beliau mengatakan wa idza sallama alaihi, ketika mengucap salam atasnya, atau wa idza sallama alaihi, ya di sini ada tambahan ya di kitab saya, mungkin di PDF nggak ada tambahan wa idza sallama gitu ya. Lebih bagus wa idza sallama. Wa idza sallama, dan apabila sudah mengucap salam, fala yatakhatta, maka tidak melangkahi riqabal hadirin, pundak para yang hadir, ila qurbi syekhi, hingga menuju dekat dengan syekhnya, man lam yakun manzilatuhu, bagi orang yang tidak memiliki posisi kadzalik, selama dia bukan itu adalah posisinya gitu ya. Wa kadzalika, demikian juga bal yajlis, akan tetapi dia duduk haitsun tahabihil majlis, di mana berhenti di tempat tersebut majelis itu. Kama warada fil hadis, bagaimana ada dalam hadis. Maksudnya ketika sudah mengucap salam, jangan kita merangsek masuk untuk berada di depan ketika sudah hadir semuanya. Terus bagaimana? Ya sudah, kita duduk di tempat terakhir. Ya, ini termasuk adab supaya tidak menyakiti hati yang lain, karena itu bisa memberikan memberikan sakit hati bagi yang lain. Fa in saraha lahu syekh, apabila secara jelas gurunya wal hadirun, dan orang yang hadir, bitaqaddum, mempersilahkan untuk berada di depan. Nah, ini beda lagi kalau misalkan orang yang hadir atau gurunya mempersilahkan, ya ayo duduk di depan saja, misalkan mungkin karena dia adalah orang yang memiliki kedudukan dalam ilmu misalkan. Aukanat manzilatu, atau memang posisinya berada di depan, sudah disiapkan tempat di depan. Aukana ya'lam, atau dia mengetahui ithara syekhi, keinginan gurunya, wal jamaati, dan juga jamaah, lidzalika, untuk hal tersebut, untuk dia berada di depan, fala ba'sa, maka tidak masalah ya, untuk dia agak melangkahi beberapa hadirin dan dia maju menuju depan. Wala yuqimu ahadan min majlisi, dan tidak boleh seorang itu membuat orang lain berdiri dari majelisnya. Aw yuzahimuhu, atau dia mendesaknya, qasdan, secara sadar. Fa in atharahul ghairu, dan apabila mengutamakan orang lain di majelis untuk duduk di tempatnya, lam yakbal, maka dia tidak boleh menerima, illa kecuali an yakuna,
Fidzalika ada di dalam hal tersebut maslahatun, kemaslahatan, yang mengetahui terhadap kemaslahatan tadi al-qaumu, orang-orang yang ada di situ. Ya. Wa yantafi'una biha, dan mereka bisa mengambil manfaat biha dengan maslahat yang didapatkan ketika kita duduk di tempat duduk tadi. Atau wa yantafi'una biha, dan mengambil manfaat dengan maslahat tadi, min bahsihi, dari pembahasannya ma'asyaihi, bersama dengan gurunya, likurbihi, karena kedekatan dia dengan guru, minhu, dari guru tersebut, atau likaunihi, karena orang tersebut kabirasin, sudah tua, au katsirul fadilati, atau banyak keutamaannya, wasalahi, dan kesalehannya. Nah, di sini beliau mengatakan termasuk adab ketika dalam majelis tidak boleh membuat orang lain berdiri dan kita duduk di situ. Ya, bahkan kalau misalkan kita dipersilakan untuk duduk di tempat duduknya, maka kita tidak boleh menerima, kecuali kalau misalkan orang itu memang memiliki kelayakan untuk duduk di situ, ada maslahatnya. Kemudian beliau melanjutkan, qala wala yanbaghi li ahadin, dan tidak layak bagi seorang pun, an yu'thira bi qurbihi minasyaikhi, untuk mengutamakan kedekatannya dari syekh, illa, kecuali liman, kepada orang yang huwa aula, dia yang lebih memiliki keutamaan bidzalika, dengan hal tersebut, lisinnihi, karena umur mungkin lebih tua, au ilmihi, atau ilmunya, au salahi, atau kesalihannya. Bal yahrisu, akan tetapi seorang santri itu memang secara asal harus semangat alal qurbi, untuk bisa dekat minasyaihi, dari guru, idza lam yartafi', jika tidak dia berada di atas fil majlisi, dalam satu majelis, ala, di atas, man huwa afdalu minhu, orang yang lebih utama dari dirinya. Makanya gini, maksudnya kalau santri sudah memiliki posisi yang memang dekat dengan gurunya, ya, dekat dengan gurunya, maka dia berusaha mempertahankan itu, karena ini termasuk thalabul ilmi, termasuk dalam majelis ilmu termasuk dalam ranah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah mengatakan bahwasanya itsar dalam ibadah maka ini tidak disukai, kecuali kalau ada masalah yang lebih besar, karena ada orang misalkan yang lebih tua dari kita, ada orang yang lebih dekat dengan guru kita, ada orang yang lebih soleh, yang lebih pantas daripada kita berada di situ, maka boleh kita itsar, boleh kita mendahulukan orang tersebut daripada diri kita. Kemudian beliau mengatakan, kalau wa idza kana syaikhu, dan apabila guru tersebut fi sadri makanin, di tengah-tengah, di majelis tengah-tengah, fa afdhalul jama'ati ahaq, maka yang paling utama dari jamaah tadi, yang lebih berhak, bima ala yaminihi wa yasarihi, di samping kanannya guru atau di samping kirinya, karena di tengah-tengah, ya, pastinya di tengah-tengah. Wa in kana ala tarafi suffatin, dan apabila berada di pojokan, ya, di ujung dari sof, atau misalnya fal mubajjaluna ma'al ha'iti aw ma'a tarafiha kubalatahu, ya. Maka orang-orang yang dimuliakan, ya, berada di dekat dari tembok misalkan, karena memang di ujung, ya, dan berada di hadapannya. Wayan bagi lirufaqa, dan hendaknya bagi teman-teman yang fidarsin wahid, dalam satu pelajaran, au durusin, atau beberapa pelajaran, an yastami'u, hendaknya mereka berkumpul, fi jihatin wahidatin, dalam satu tempat, dalam satu sisi, liyakuna, supaya apa, nadharu syekhi, guru, penglihatan atau pandangan gurunya, ilaihim, kepada mereka, jami'an, seluruhnya, inda syarhi, ketika mensyarah, wala yakhussu, dan tidak mengkhususkan ba'dhum, sebagian dari mereka, fi dzalika, dalam hal tersebut, duna ba'din, tanpa sebagian yang lain. Makanya kalau misalkan seorang santri misalkan berada dalam majelis guru, hendaknya ngumpul di satu tempat, supaya apa, ketika guru mandang itu langsung terkena pandangan beliau kepada semua santri yang ada. Waqad jaratil 'adatu fi majalis tadris, dan sudah berlaku adat yang ada dalam majelis-majelis pembelajaran, bijulusil mutamayyizin, dengan duduknya orang-orang yang lebih utama, kubalata wajihi al-mudarris, di depan wajah dari gurunya, jadi tepat di depan pas, atau al-mubajjalina min
atau dari orang yang mulia, min mu'idin, dari orang yang dari kata i'adah, yaitu orang yang mengunjungi, au zairin, atau yang berkunjung, an yamini, di sisi kanan, au yasari, atau di sisi kiri. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam majelis itu posisinya ya, untuk santri yang biasa maka berada mungkin di agak jauh di hadapan, tapi ya tetap di depan. Kemudian kalau orang-orang yang memiliki kekhususan, misalkan santri-santri yang senior atau yang apa, atau yang memiliki keutamaan, itu tepat berada di depan guru, santri-santri yang dekat itu. Kemudian kalau misalkan ada tamu, ada orang-orang yang ingin hadir di majelis dan dia memiliki posisi kedudukan misalnya, maka duduk di samping-samping dari guru tersebut. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalkan dalam majelis ya, dalam majelis mungkin pengajian di pondok-pondok pesantren tradisional kan biasanya gitu. Biasanya di situ ada yai duduk, kemudian di sampingnya kadang ada orang yang duduk. Nah, itu orang-orang yang mungkin tamu atau orang yang sangat dekat dengan gurunya dan seterusnya. Ada masih keluarga dari pondok atau yang semisalnya. Duduk di sampingnya. Kemudian yang depannya santri, kemudian paling depan itu santri-santri yang memang sudah senior, yang sudah memiliki kedekatan dengan guru tersebut. Baik, demikian insyaallah pada kesempatan kali ini kita membahas dua adab tentang mulazamah dan juga tentang beberapa adab dalam majelis gurunya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufik.